Shalom sahabat benang merah kehidupan. Pada kesempatan yang baik ini saya selalu berdoa untuk kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita akan berbagi sharing tentang perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga sepanjang malam ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dan selalu Bapa mengasihi kehidupan kami. Pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami akan terus belajar dan terus melakukan perubahan kepribadian kami. Dalam channel ini sungguh kami melakukan perubahan untuk menerima, untuk dibentuk setiap hal yang tidak berkenan di dalam keluarga kami maupun di dalam pekerjaan kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan agar kami bisa menangkap isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kami yakin dan percaya hari ini kami akan diberkati selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan channel ini bisa menjadi berkat buat semua orang yang mendengarkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiada saat tanpa doa. Kita akan membaca di dalam Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya mengakui bahwa kebutuhan yang mendorong kita untuk berdoa tidaklah selalu sama jika kita menilai secara objektif. Yakobus secara tepat mengajarkan kita perbedaan ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Yakobus 5 ayat 13. Oleh karena itu, akal sehat itu sendiri yang menyatakan bahwa karena kita terlalu malas, kita harus didesak oleh Allah untuk berdoa dengan sungguh-sungguh setiap kali kalau kita membutuhkannya. Daud menyebut saat Tuhan dapat ditemukan sebagai waktu yang tepat karena seperti ada yang dia nyatakan dalam beberapa ayat lain, semakin berat keluhan, gangguan, ketakutan, dan tekanan jenis cobaan lainnya, semakin leluasa akses kita kepada Allah, sehingga tampaknya dia mengundang kita untuk mendatangi dirinya yang tidak kalah benar oleh perintah Paulus untuk berdoa setiap waktu. Efesus 6 ayat 18. Karena betapapun makmurnya kita menurut pandangan sendiri, segala sesuatu berproses. Dan sekalipun kita dikelilingi dengan alasan untuk bersukacita, tidak sekejap pun kita tidak didorong kebutuhan untuk berdoa. Seorang yang berkelimpahan gandum dan anggur tidaklah dapat menikmati sepotong roti kecuali anugerah Allah yang berkesinambungan. Lumbung atau gudang bawah tanahnya tidak akan membebaskannya dari berdoa, meminta kecukupan makanan setiap hari. Belum lagi kita mempertimbangkan betapa banyak bahaya yang akan timbul setiap saat. Rasa takut itu sendiri yang akan mengajari kita untuk berdoa setiap waktu. Bagaimanapun hal-hal rohani berikut ini mungkin lebih baik kita diketahui karena kapankah dosa-dosa yang kita sadari memungkinkan kita untuk duduk aman tanpa perlu meminta kelepasan dari rasa bersalah dan hukuman. Kapankah pencobaan akan memberi kita gencatan senjata sehingga tidak perlu tergopoh meminta bantuan? Selain itu, semangat untuk kerajaan dan kemuliaan Allah seharusnya tidak menguasai kita hanya pada saat-saat awal
tetapi mendesak kita tanpa jeda. Sehingga setiap saat seharusnya merupakan saat yang tepat. Allah berjanji bahwa Dia akan dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya di dalam kebenaran dan menyatakan bahwa mereka yang mencari Dia dengan sepenuh hati akan menemukan Dia. Oleh karena itu, mereka yang senang dengan kecemaran mereka sendiri sudah pasti tidak akan menginginkan Dia. Terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Tuhan berkati.